mulai pembelajaran, seperti biasa kita mulai dengan berdoa ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami dengan baik. Ya, silakan Dennis ketua kelas untuk memimpin teman-temannya. Berdiri, siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Doa dimulai. Semangat nasionalisme kita dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah dukungmu. Ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Armayanti, Dennis, Hadir Bu. Harlina, hadir Bu. Hani, Hadir Bu. baik, alhamdulillah semua hadir ya pada hari ini. Waktunya semua dalam keadaan sehat, ya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Untuk belajar hari ini? Semangat. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai, kita bahas dulu kesepakatan kelasnya ya. Apa itu kesepakatan kelas? Yang pertama, ya, kehadiran dan keterlambatan. Ada yang terlambat tadi? Tidak. Semua hadir tepat waktu. Ya, yang kedua, kebersihan dan kerapian. Coba semua dicek di sekitar meja dan kursinya, apakah ada sampah? Kalau masih ada sampah yang berserakan, ada dibuang pada tempat sampah. Tidak ada ya? Keadaan bersih. Yang ketiga, seragam sekolahnya. Nah, jadi semua sudah dalam keadaan disiplin. Ya, keadaan bersih semua kelasnya? Siap. Nah, berarti siap untuk belajar? Siap. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Jadi kalian jangan malas-malas ya. Ini adalah waktu kalian untuk menentukan masa depan kalian. Kesuksesan kalian itu ditentukan hari ini. Ya, banyak belajar, jangan malas ya. Rangkai masa depan kalian dari sekarang. Ya, seperti itu. Nah, jadi semuanya siap hari ini untuk mengukir prestasi? Siap. Baik, kalau seperti itu, Ibu tanya dulu. Ada yang masih ingat untuk materi pelajaran sebelumnya? Ada Bu? Ada. Apa itu? Profil pekerjaan. Ya, profil pekerjaan pada MPLD. Apa saja pekerjaannya? Administrasi. Nah, itu adalah beberapa ya pekerjaan pada manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Semua pekerjaan itu adalah pekerjaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Nah, makanya ada satu aspek yang harus betul-betul diperhatikan. Aspek itu adalah layanan terima atau ekstensialis. Jadi karena kita berhubungan langsung dengan pelanggan, maka kita harus memberikan pelayanan yang baik, yang terbaik, yang excellent ya. Karena konsumen itu atau pelanggan itu adalah aset besar perusahaan. Tentunya itu adalah hal yang utama yang harus dipegang oleh setiap pengusaha. Dan secara pribadi juga sebenarnya kalian utamanya sebagai siswa MPLD. Nah, kalian akan banyak berhubungan dengan orang lain. Makanya kalian juga perlu untuk menerapkan prinsip pelayanan prima ini. Bagaimana bersikap dengan teman, dengan guru, masyarakat,
Jadi nanti setelah kalian bisa menjelaskan apa itu pelayanan prima, kalian bisa menganalisa yang seperti apa sih pelayanan prima itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mencapai tujuan pembelajaran ini kita akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning ya. Jadi diharapkan dengan metode ini nanti ketika tujuan pembelajaran akan bisa dicapai ya. Metodenya menggunakan diskusi kelompok. Nanti akan ada studi kasus yang dibagikan kepada kalian. Untuk penilaian pada hari ini akan ada 3 ya, yaitu dari segi pengetahuan kalian, dari sikap kalian, dan keterampilan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada? Tidak ada. Baik, sebelum itu Ibu bagikan pretestnya. Ya, silakan dikerjakan pretestnya. Ibu ingin tahu sejauh apa untuk mengukur pengetahuan kalian tentang pelayanan prima ini ya. Jadi dituliskan namanya di atas, kemudian jawabannya kalian boleh silang atau diingkari. Tulisannya ya. Baik, ada yang sudah? Sudah boleh dijawab ke depan, ke meja paling depan. Baik, dari hasil pretest ini kulihat masih ada ya beberapa yang keliru menjawab untuk soal pretestnya. Ya, masih ada yang mungkin kebingungan tentang pelayanan prima. Nah, Ibu tanya dulu terkait pelayanan prima, agar kalian mendapat gambaran yang lebih jelas. Apa kalian pernah datang ke minimarket seperti Alfa atau Indomaret? Pernah. Nah, kalian pernah merasakan pelayanannya? Ada yang pernah merasa kecewa? Pernah. Kecewanya kenapa? Tidak disambut dengan baik. Ya, tidak disambut dengan baik. Ada lagi? Kasirnya cuek. Kasirnya cuek. Kalau pelayanan yang membuat kalian senang, apa? Karyawannya ramah. Karyawannya ramah. Lagi? Memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi, kalau kalian datang ke Indomaret itu biasanya ada penyambutan. Penyambutan khasnya Indomaret itu seperti apa? Selamat datang di Indomaret. Ya, selamat datang di Indomaret. Perasaan kalian ketika disambut seperti itu senang tidak? Senang. Nah, ada yang pernah datang ke Indomaret ketika disambut seperti itu? Pernah. Ada juga yang pernah ya, berarti dia tidak menerapkan SOP dari Indomaretnya. Ya. Nah, jadi semua yang kalian rasakan, ada yang kecewa, ada yang senang, itu adalah dampak dari pelayanan. Kalau kalian kecewa berarti pelayanannya buruk. Kalau kalian senang berarti pelayanannya baik. Nah, hasilnya agar kalian lebih jelas lagi gambarannya tentang pelayanan prima, Ibu mau sajikan satu video. Coba kalian simak ya videonya. Sudah bisa menyimpulkan isi dari videonya apa? Bisa. Oke, ada yang bisa? Ibu, coba apa kesimpulannya? Pelayanan baik dan pelayanan buruk sebuah hotel. Pelayanan baik yaitu menyapa pelanggan dengan senyum, membersihkan kamar dengan baik, dan pelayanan buruk yaitu sibuk bermain HP saat ada pelanggan dan memakai barang milik pelanggan. Ya, betul sekali. Yang lainnya masih ada? Jadi penampilan juga termasuk ya untuk pelayanan, bukan hanya dalam bersikap dan berperilaku.
selain PLB juga itu hendaknya memperhatikan penampilan juga. Tapi penampilannya bukan yang penampilan seperti tadi, berpakaian mencolok berlebihan, make upnya berlebihan, mencolok sekali kayak orang mau ke pesta, ya. Yang penting itu natural, bersih, rapi, ya. Orang akan enak juga untuk melihatnya, ya. Itu termasuk dalam pelayanan prima. Apalagi ada yang komplain tadi, kenapa komplainnya itu? Karena AC-nya kurang dingin. Ya, Ganti dengan kamar yang baru. ya AC-nya kurang dingin. Artinya di sini ada sedikit kelalaian dari pihak hotelnya. Walaupun ya konsumennya kecewa, kita tetap bisa mengembalikan rasa kepercayaan dari konsumen kembali. Caranya apa? Menggantikan dengan yang baru. Ya, kasih solusi yang terbaik. Contohnya tadi, itu kita simpulkan bahwa pelayanan prima adalah apa? Upaya yang dilakukan seseorang untuk perusahaan atau organisasi. Kalian juga secara pribadi, ya. Walaupun kalian bilang saya belum ada usaha, saya nggak ada usaha, nggak ada apa-apa. Kalau misalnya nggak pelayanan prima, lah kalian harus menerapkan pelayanan prima ini. Apalagi kalian adalah siswa MPLB. Kalian berteman, minimal dalam berteman. Kalau misalnya kalian punya teman yang mukanya cemberut terus, marah-marah terus tiap hari, di teman yang selalu jutek mukanya selalu marah-marah, atau temannya yang ramah senyum, selalu menyapa dengan tulus, itu dia mana? Menyapa, ya. Nah, berikutnya adalah tujuan dari pelayanan prima. Ada 7 tujuan dari pelayanan prima. Yang pertama, ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, berikutnya adalah Konsep pelayanan prima 3A dan 3S. ya, 3A itu apa? Attitude, Ya, 3S. senyum, salam, sapa. Nah, yang pertama tentang attitude, sikap yang ya, seperti itu. Oke, tentang 3A ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, jadi 3A ini dalam pelayanan prima dapat mempengaruhi kepuasan dan membangun loyalitas dari pelanggannya. Ya. Nah, selanjutnya 3S. Yang pertama, Senyum. ya, yang tulus, yang betul-betul dari hati. Karena kan biasa kelihatannya kita tersenyum terpaksa atau memang tersenyum ikhlas, ya, tulus kepada orang lain. Ya. Baik, berikutnya salam. Memberikan salam agar konsumennya merasa dihargai. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang. Ya. Dan terakhir, apa? Jadi seperti tadi kalau kalian datang berbelanja di Indomaret, kalian sedang mencari apa Bapak Ibu? Ada yang bisa dibantu. Ya, itu adalah bentuk pelayanan mereka. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi pelayanan prima penting atau tidak? Penting. Kenapa penting? Karena kita berusaha. Ya, merupakan paham sampai di sini sebelum ibu bagi kelompoknya. Sudah ada yang pertanyakan ya? Di sini ada 16, berarti ada 4 kelompok. Satu kelompok 4 orang, ya. Nanti kalian dengan teman kelompoknya silahkan kerjakan LKPD ini, ya. Di dalamnya ada studi kasus tentang pelayanan prima. Coba kalian diskusikan, identifikasikan bentuk-bentuk pelayanan prima yang ada di dalamnya. Ya? Bisa? Bisa. Ya. Untuk kelompoknya ini saja ya. Yang ini kelompok 1, ya. 4 orang kelompok 1. Kemudian kelompok 2 yang ini, ya. Bisa digabung dengan kelompoknya, digabung. Ini kelompok 2, ya. Ya.
Sudah semua? Sudah. Baik. Untuk presentasinya mau berurutan atau ibu-ibu langsung sekolah ya? Berurutan. Baik, kalau berurutan berarti mulai dari kelompok 1 saja dulu. Siap kelompok 1? Siap. Silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Nur Fadila, dan di samping saya ada Sedika. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu identifikasi elemen pelayanan guru oleh Rina. Poin pertama, attitude atau sikap. Rina menunjukkan data-data dan terburu-buru di awal panggilan. Ia juga tanpa empati bertanya, "Oh, sudah lapor sebelumnya, Pak?" Ini mencerminkan kurangnya sikap ramah dan perhatian terhadap pelanggan. Kedua, attention atau perhatian. Rina tidak sepenuhnya mencurahkan perhatian penuh. Ia diam menggunakan tidak secara tulus, misalnya, "Selamat pagi Bapak Budi," dengan Rina dan baik. Dari hasil pemaparan kami, apakah ada pertanyaan atau saran dari kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan? Untuk kelompok 1? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Setiap perusahaan tentu memiliki sistem perusahaan yang memungkinkan agen memberi solusi kompensasi karena hal ini. Bagaimana dengan jawaban kami? Apakah sudah puas? Sudah. Apakah sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas saran atau masukan dari pihak kelompok lain. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok presentasinya sangat bagus. Yang sudah buat juga nanti harus lebih bagus lagi ya. Akan menukir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami berikan. Kami dari kelompok 3, saya Ayana Lestari dan di samping saya Siti Darmila. Saya Maling. Dan saya Denis. Peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan secara signifikan. Penguatan citra merek sebagai penyedia layanan yang handal. Mungkin ada pertanyaan atau saran untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur dampak negatif terhadap citra perusahaan dan potensi kehilangan pelanggan ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Itu cara mengukur dampak negatif. Dengan menyediakan kotak keluhan untuk diisi konsumen dan dapat dilakukan pengecekan dan backup jumlah keluhan dan apa yang disampaikan. Pak kelompok 1 sudah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semua. Senang sekali ya diskusinya sangat bagus. Hasil identifikasi masalahnya ya. Semua sudah menunjukkan bagaimana kalian memahami tentang pelayanan prima. Pada studi kasus kalian bisa memahami apakah Rina menunjukkan pelayanan prima atau pelayanan buruk ya. Kalian juga bisa mengidentifikasikan yang
Sudah boleh dibawa ke depan. Oke, Ibu cek dulu ya sebentar untuk post testnya. Oke. Ini sebagian sudah Ibu cek secara sepintas. Yang untuk hasil post testnya sudah menunjukkan kemajuan. Bagaimana pemahaman kalian terkait peran prima? Dan yang tadi di pretestnya banyak yang salah, ya, banyak yang keliru jawabannya. Nah, di post test ini sudah banyak yang betul jawabannya. Sudah bisa menganalisa yang mana itu 3A, yang mana itu 3X seperti apa, ya. Sudah bagus sekali. Sekarang nah, bagaimana untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah ada kesulitan terkait dengan metode diskusi? Kalian lebih senang pembelajaran yang pakai diskusi seperti tadi atau ibu ceramah saja? Diskusi. Lebih senang diskusi? Ya. Ini kira-kira pengetahuan apa yang bertambah dari materi yang kita berikan? Ya, Bu harap kalian bisa menerapkan konsep pelayanan prima ini ya dalam kehidupan sehari-hari karena sudah bisa mengetahui seperti apa itu tentunya memberikan senyum, menyapa, ya, memberikan salam, memberikan perhatian, ya. Karena kalau kita terapkan juga dalam diri kita, kita pasti akan menjadi pribadi yang menyenangkan juga, ya. Usahakan diterapkan karena kalian ini adalah siswa manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau begitu ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Nah, dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima adalah upaya yang sangat mendasar dalam bisnis dan pelayanan untuk memberikan kualitas maksimal dan kepuasan pelanggan. Ya, betul sekali ya. Jadi tujuan utama dari pelayanan prima ini mencakup banyak hal, ya. Kepercayaan, loyalitas kepada pelanggan. Ya, kita sudah di akhir pembelajarannya. Jadi untuk materi minggu depan itu, Ibu harap kalian bisa baca-baca dulu, dicari materinya, boleh di perpustakaan ya, ada buku di sana. Kalian pelajari tentang layanan pelanggan dan instruksi kerja, ya. Dibaca-baca dulu biar nanti kita enak untuk bahas bersama. Nah, kemudian tadi kan Ibu lakukan penilaian dari pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Ya, nanti Ibu akumulasi semua nilainya. Kalau misalnya ada di antara kalian yang nilainya di bawah KKM, akan ada remedial misalkan, ya. Kalau misalnya sudah capai KKM atau di atas KKM, nanti akan ada pengayaan untuk kalian. Ya. Tapi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, demikian untuk hari ini. Terima kasih perhatiannya anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan, ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita maupun untuk orang lain. Ya. Baik, kita akhiri dengan doa. Siapkan sama doa. Silakan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Berdiri